Cek, 1, 2, 3. Suara terdengar, teman-teman semua? واضح Ustaz. Wadah ya? Wadih Ustaz, wadih. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala nabda ba'da qalil. Kita mulai sebentar lagi. Kita akan tampilkan dulu bahan-bahan yang mau kita ijazahkan. Terima kasih atas kesabarannya untuk mengikuti majelis ini. Insyaallah majelis ini bukan sekedar majelis sama', akan tetapi majelis faidah dengan butiran faidah-faidah ilmu menyangkut salah satu bagian kehidupan kita yang terbesar dalam sejarah kehidupan kita nantinya, yaitu hidup berkeluarga, memiliki suami ataupun istri. Tentunya hal tersebut ketika kita tahu jauhnya perjalanan ini dan itu merupakan episode kita, ya, rangkaian kehidupan kita, maka kita perlu persiapan yang matang. Sebagaimana pepatah mengatakan, man arafa bu'da safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya safar, jauhnya jarak safar perjalanan dia, niscaya dia akan bersiap-siap dengan persiapan yang matang. Dan insyaallah ta'ala di majelis ini kita akan mempersiapkan bekal tersebut dengan berasaskan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan para ulama yang diuntai dalam bait-bait syair yang indah. Adapun hadis-hadis Nabi akan kita kaji kitab kita, yaitu Arba'un Zaujiyah, yang berisi 40 hadis tentang bekal pernikahan dan seni berumah tangga. Kemudian kita lengkapi dengan ucapan para ulama yang diuntai dalam bait-bait syair yang indah, yaitu al-qasidah al-muwaffaqah, al-qasidah al-mushfiqah fi az-zawjah al-muwaffaqah biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Sudah nampak layarnya Ustadz dan Ustadzah, ikhwan dan akhwat? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, ustadz dan ustadzat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mendapatkan hidayah dan taufiknya, penjagaannya, yang mana pada malam ini kita berkumpul bersama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita, yaitu kita bisa berkumpul di salah satu majelis ilmu, yaitu majelis sama' wa ijazah, majelis pengijazahan kitab dengan disertai penjelasan singkat. Dan insya Allah pada majelis kali ini kita akan mengangkat satu tema penting, yaitu menyangkut salah satu episode terpanjang dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah rumah tangga, yang diawali dengan pernikahan, kemudian kita mengarungi bahtera rumah tangga,
di atas lautan yang penuh dengan gejolak, ombak yang menerjang, batu karang yang menghadang. Tentunya rumah tangga selalu ada rasa senang dan dukanya, ada rasa sedih dan bahagianya, ada ujian, ada cobaan, dan tidak selalu mulus. Sampai rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya, ada di sana goresan-goresan untuk jadikan kita ibrah dan pelajaran bahwasannya rumah tangga itu merupakan ibadah, merupakan nikmat, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, asas kita menikah adalah rasa cinta dan kasih sayang kita yang Allah berikan kepada kita, Allah tanamkan dalam hati kita, Allah patrikan dalam jiwa kita, sehingga Allah katakan wa ja'alnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, yaitu Allah jadikan untuk kita dari diri kita, yaitu pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Dan Islam telah mengutus sebaik-baik teladan untuk kita, mencontohkan bagaimana potret rumah tangga yang ideal, yang rabbani, yang harmonis, yang mampu melawan semua bentuk ujian dan cobaan, pahit dan manisnya dalam berumah tangga. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, bersama keluarga beliau. Hadirin dan hadirat, kaum muslim kaum muslimat, marilah kita awali majelis ini dengan membacakan salah satu hadis yang penting, yang dimana di atasnya dibangunlah rasa kasih sayang itu, yaitu hadis rahmah musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis tentang kasih sayang yang telah diriwayatkan secara turun-temurun dengan satu sifat, satu kondisi, satu kebiasaan yang sama dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu menjadikan hadis ini hadis yang pertama kali didengar oleh murid dari lisan gurunya. Mohon Akhi Usamah tolong dimatikan mic antum. Kami himbau teman-teman untuk menjaga adab dalam majelis. Salah satu adab dalam majelis yang terpenting ketika kita menggunakan Zoom adalah mematikan mic ya. Jikalau kamera tidak masalah, tapi kalau mic terkadang mengganggu teman-teman yang lain dan mengganggu penyampaian. Barakallahu fiikum wa saddada khutaakum. Kita katakan tadi, di mana murid mendengar pertama kali hadis ini dari lisan gurunya. Walaupun mungkin al-faqir, saya sendiri belum layak dipanggil seorang guru ataupun seorang ustadz, tapi dalam rangka tabarruk, mengalap berkah dari kebiasaan salaf kita terdahulu menjaga warisan sanad ini dan mengawali majelis-majelisnya dengan hadis ini, maka marilah kita awali majelis ini dengan pembacaan hadis rahmah musalsal bil awwaliyah, di mana
setiap perawi dalam mata rantai sanadnya mengatakan huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu. Ia adalah hadis pertama yang saya dengar dari guruku. Inilah dia hadis musalsal bil awwariyah bi asanidi al-muttasilah ila masyayikhi al-kiram wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum ila Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bisa juga dibaca yarhamkum man fis sama. Maknanya sama, cuma berbeda dalam pembacaan harokat. Ini perbedaan dalam i'rab nantinya. Kalau yarhamkum disukunkan sebagai bentuk jawaban dari perintah irhamu. Dari perintah irhamu. Adapun yarhamukum maka sebagai du'aiyah istinafiyah, bentuk doa. Semoga Allah rahmati kita. Ini dia hadis musalsal bil awwaliyah yang diriwayatkan oleh kami dari guru-guru kami, dan ini hadis yang pertama kali kami dengar dari lisan guru kami secara langsung. Dan inilah hadis yang pertama kami dengar dari mereka yang kemusalsalannya sampai kepada Sufyan ibn Uyainah. Ini yang absah. Adapun dari Sufyan ibn Uyainah sampai Nabi, kemusalsalannya lemah. Jadi yang memulai musalsal ini adalah Sufyan ibn Uyainah. Beliau bacakan hadis ini kepada murid beliau pertama kali, ya, sebelum mendengar hadis-hadis yang lain. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran banyak faidah. Di antaranya adalah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu menetapkan rahmat bagi Allah, menetapkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ingkari. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Tinggi, baik zatnya ataupun kekuasaannya maupun kedudukannya. Ada uluwul dzat, uluwul qadar, uluwul qahr. Ada 3 macam ulu. Dan semuanya kita tetapkan tanpa kita ingkari, tanpa kita pungkiri, tanpa kita tahrif, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita bagaimanakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk saling menyayangi. Karena Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang di bumi, niscaya engkau disayangi oleh yang ada di langit. Ini perintah, anjuran untuk kita saling menyayangi. Kemudian faedah selanjutnya, menyayangi makhluk itu sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan berbalas sama. Ketika kita menyayangi makhluk-makhluk di langit, di bumi, maka yang ada di langit menyayangi kita. Kemudian yang berikutnya terakhir, siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Ini mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ketika kita tidak menyayangi, kita pun tidak disayangi. Maka marilah kita saling menyayangi. Dan bahtera rumah tangga berdiri di atas asas ini. Saling kasih sayang, saling menyayangi satu sama lain. Maka ingat, keutamaannya Allah akan menyayangi kita.
jikalau kita bersikap kasar, keras, maka kita tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis musalsal bil awwaliyah. Insyaallah hadis musalsal bil muhabbah kita akan bacakan besok biidnillahi tabaraka wa taala. Sekarang kita akan melangkah ke kitab Al-Arba'un Az-Zawjiyah atau judul lengkapnya Al-Arba'un Al-Bantaniyah Lis-Sa'adati Zawjiyah. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk saya bisa mengumpulkan 40 hadis ini dengan segala keterbatasan ilmu dan kesempatan. Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan, dan siapa yang mau baca untuk dibacakan? Ada yang mau baca? Tentunya keutamaan membaca ini besar sekali. Jadi nanti Ana Ustaz. untuk silakan ya Ustaz. Masmuka Muhammad Ferry. Ferry Nuryansyah. Ferry tafadhol. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz. Enggak hidupin kamera Ustaz. Ya, tidak masalah. Hidupkan suaranya. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Wa wala haula wala quwwata illa billah. Qala al-musannifu fi hadzal kitab. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala baina zawjaini sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil. Bacanya diwakafkan ya akhi. Kemudian antum tarik nafas dulu supaya enggak grogi. Tarik nafas, keluarkan ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala baina zawjaini sakinatan wa rahmah gitu ya. Sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Sakin taslam. Nah. Alhamdulillahilladzi ja'ala baina az-zawjaini sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'utsi birrahmah wa ala alihi wa sahbihi khairil quruni wa qudwatil ummati amma ba'du. Qudwatil ummah amma ba'd. Fayaqulul murtaji'i rahmatal mannani wa afwal ghanni Abu Firnas. Ghani ya akhi, tasdidnya jangan di ghanni tapi ghani. Fayaqulul murtaji rahmatal mannani wa afwal ghani. Fayaqulul murtaji rahmatal mannani wa afwal ghani Abu Firnas Ahmad Hawasi Ibnu Utsman al-Indonesi al-Bantani. Hadhihi arba'una hadithan taqumu biha al-hujjah tahdi ila tariqil mahajjah liman yabtaghi sa'adat az-zawjiyyah wa bina' al-usratil mubarakatil haniyah tabsiratan liman lizawaji qad ista'ad wa tazkiratan liman lizawaji qad aqad rattabtuha tartibay yusahhilu ibzaha wa yufhimul qari'a muhtawaha wa sammaituha mukhtasaran al-arba'ina zawjiyah aw mutawallan al-arba'ina al-bantaniyati lis-sa'adati az-zawjiyah aw mutawwalan al-arba'ina al-bantaniyah lis-sa'adati az-zawjiyah wallahu as'alu. Itu maf'ul bih muqaddam. Hanya kepada Allah.
Wallaha as'alu ayyuwaffiqana fi bina'il usrah wa yanfa'ana biha fid dunya wal akhirah. Baca terjemah. Uh, uh, kurang Ustaz. Baca terjemah. Oh, terjemah nama Ustaz. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara pasangan suami istri berupa ketenangan, cinta dan kasih sayang. Salawat dan salam atas Nabi yang diutus dengan membawa kasih sayang. Salawat dan salam juga atas keluarga dan sahabat beliau. Mereka lah sebaik-baik generasi dan suri teladan untuk umat. Amma ba'du, berkata seorang hamba yang mengharap rahmat Zat yang maha memberi dan ampunan Zat yang maha kaya, Abu Firnas Ahmad Hawasi bin Usman al-Indonesi al-Bantani. Ini adalah 40 hadis yang bisa dijadikan dalil yang menunjukkan jalan yang terang benderang bagi siapapun yang mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan dan membina keluarga yang penuh keberkahan dan keharmonisan sebagai bekal bagi yang bersiap hendak menikah dan sebagai pengingat bagi yang telah menikah. Saya susun kitab ini dengan susunan yang memudahkan untuk menghafalnya dan memahamkan pembaca tentang kandungan isinya. Saya beri judul kitab ini secara singkat Al-Arba'in Az-Zawjiyah atau secara lengkap Al-Arba'in Al-Bantaniyah di Sa'adatiz Zawjiyah. 40 hadis yang ditulis oleh Al-Bantani untuk kebahagiaan pernikahan. Hanya kepada Allah saya memohon taufiknya dalam membina keluarga dan menjadikannya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tangerang 27 Mei 2022 Ahmad Hawasi Al-Bantani. Barakallahu fikum. Itu muqaddimah berisi tentang hakikat dari kitab ini, yaitu 40 hadis, dan tujuannya apa? Yaitu agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita dan diberkahi rumah tangga kita, dan sebagai bekal bagi mereka yang mau menikah dan sebagai pengingat bagi mereka yang telah menikah. Kadang kita semangat di awal, ya, menikah lillahi ta'ala, menikah untuk ibadah, menikah ingin itu, ingin ini, tapi berjalannya waktu, terkadang kita lalai tujuan utama kita. Maka ini sebagai pengingat untuk merefresh kembali, memberikan semangat kembali. Dan metode dalam penyusunannya dijelaskan juga di muqaddimah. Disusun untuk memudahkan untuk dihafal. Nanti insya Allah akan ternampak ketika kita baca hadisnya. Dan mudah dalam dipahami, karena saya berikan judulnya, bab dan judul setiap hadisnya. Jadi maksud dari hadis itu paham. Bicaranya kemana, temanya apa, insya Allah dijelaskan. Dan disebutkan di muqaddimah juga nama kitabnya. Ada nama panjang, ada nama pendek. Dan diakhiri dengan doa, karena kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon keberkahan dan balasan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang bab yang pertama. Tafadhal akhi Ferry. Namzat. Babu taghibi fi zawji wa tarhibi min al-a'radi anhu. Az-zawaji wa tarhibi min al-i'radi anhu. Bab anjuran untuk menikah dan ancaman enggan menikah. Al-hadisul awwalu fi hathus sababi ala zawaji. Fi hathis sababi ala zawaji. Hadis yang pertama, motivasi pemuda agar menikah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia segera menikah.
karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya peredam syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Ini hadis yang pertama, kita awali dengan motivasi. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana perhatian Rasulullah kepada para pemuda untuk menjaga agama mereka, kehormatan mereka, yaitu dengan menikah. Karena dengan menikah, insyaallah ta'ala lebih menundukkan pandangan. Dan kita tahu dosanya pandangan, apalagi zaman sekarang. Di mana-mana kita bisa mudah sekali melihat yang haram. Kemudian menjaga kemaluan ya, dari berzina. Dan ini dosa yang sangat keji. Sampai-sampai Allah katakan dengan tegas, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi nyemplung ke perzinahan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu jalan yang keji, jalan yang buruk, perzinahan. Maka faidah dari menikah adalah menentukan pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dari perbuatan yang mungkar. Maka bagi siapa para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, kata al-ba'ah menurut para ulama ada dua penafsiran. Pertama, biaya nikahnya. Jadi harta, bekal dia untuk menikah, ada enggak modalnya untuk menikah? Karena menikah terkadang butuh biaya seperti untuk walimah, untuk mahar, dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang, ya, tuntutan banyak. Penafsiran yang kedua, al-ba'ah artinya kemampuan untuk berjima. Dari sini para ulama katakan kalau orang ya, itu impoten, ya, tidak memiliki kemampuan untuk berjima, maka jangan menikah. Karena itu bisa memudaratkan si wanita. Ya, ingat, wanita kalau sudah diakad nikahi, ternyata laki-lakinya impoten, mau nggak mau kan biasanya kalau istrinya tidak sabaran, istrinya bukan tidak sabaran ya, maksudnya istrinya tidak mau memiliki suami seperti itu, khawatir takut kepada perzinahan, akhirnya minta cerai. Apa statusnya? Janda. Ya, akhirnya apa? Memudaratkan tentunya. Karena diantara tujuan dari menikah adalah menjaga kemaluan, terpenuhinya syahwat. Jadi kalau impoten, la samahallah, maka ya bisa memudaratkan salah satu pasangan, merugikan. Jadi hendaklah terus terang dari awal memang kalau punya penyakit itu, atau berobat dulu, ya. Jikalau suaminya sudah kadung menikah, suaminya seperti itu, maka pilihannya dua. Boleh bersabar dengan menjaga diri dari perzinahan, dengan terus berikhtiar berobat, atau ya, meminta cerai dengan cara yang baik. Dan suaminya pun harus memahami hal ini. Karena itu hak wanita ya untuk dipenuhi hasrat ya, hasratnya dalam berjima. Kalau nggak mampu, nggak punya bekal, ya bagaimana? Nggak punya modal untuk menikah, maka kata Nabi fa'alaihi bisaum, maka puasalah. Maka itu sebagai benteng bagi ya pemuda tersebut. Maka pemuda sangat ditekankan untuk segera menikah, mengingat fitnah di zaman sekarang, masya Allah, ya sangat bergejolak sekali. Dan fitnah wanita adalah fitnah terbesar ya, setelah Nabi SAW wafat. Sebagaimana Nabi katakan, taraktu min ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidaklah ada fitnah yang aku tinggalkan ya, sepeninggalku yang lebih berbahaya atas laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Jadi menikahlah. Insyaallah ta'ala kemudahan, keberkahan dan rezeki Allah yang akan berikan. Dan dengan menikah insya Allah sempurnalah separuh agama kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man razaqahu imra'atan salihan faqad istakmala nisfaddin. Barang siapa yang diberikan oleh Allah wanita yang saleh, maka dia telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqi fi nisfil baqi. Maka hendaklah dia bertakwa di separuh
ya, agamanya lagi, ya. Sehingga dengan mudah menjalani ibadah ini, karena godaan syahwat itu bisa penghalang seseorang, ya, dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dosa berangkat dari syahwat, dan syahwat terbesar ada di kemaluan. Solusinya satu, nikah. Kalau belum mampu, puasa, ya. Kalau nggak mampu puasa, banyaklah kegiatan berupa olahraga, kesibukan yang bermanfaat. Jangan banyak melamun atau berkumpul dengan wanita-wanita, ya. Jauhi tempat-tempat yang bisa mengajak kepada kekejian, perzinahan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Barakallahu fikum. Lanjut al-hadis tsani. Al-hadis tsani fi zamil i'radi aniz zawaji. Hadis kedua, celaan bagi yang enggan menikah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ufira qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abadan wa qala akharu ana asummu dahra wala uftiru wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul lazina qultum kaza wa kaza ama wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa faman ghariba an sunnati falaysa minni Faman raghiba. faman raghiba an sunnati falaysa minni akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu saat ada 3 orang yang mendatangi rumah-rumah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala diberitahu, mereka seolah menganggapnya sedikit. Maka mereka berkata, bagaimana dengan kami? Padahal beliau sudah dimaafkan segala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka kemudian berjanji, adapun aku, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Dan yang lain berikrar, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lain menimpali, aku akan menjauhi perempuan. Aku tidak akan menikah seumur hidup. Mendadak Rasulullah SAW datang dan menyahut, kalian yang berkata begini dan begitu, adapun aku, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku pun menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Hadis yang kedua tentang celaan. Tadi anjuran. Maka tidak sempurna targhib tanpa tarhib. Dan tidak sempurna anjuran tanpa celaan. Maka selain kita amar ma'ruf, kita juga nahi mungkar. Dan di antara kemungkaran dari sebagian kalangan pemuda adalah enggan untuk menikah. Padahal fitnah sangatlah besar. Padahal dia butuh. Ya, jadi hukum nikah itu sesuai dengan orangnya masing-masing. Makanya para ulama fikih membagi hukum nikah sebagaimana hukum-hukum taklifi. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya boleh, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Jikalau diri kita sudah mendapati mampu untuk menikah, satu. Kemudian kita butuh kepada pernikahan. Kemudian takut dirinya jikalau tidak menikah jatuh kepada perzinahan, maka dalam haknya wajib untuk segera menikah. Dan ya, dicela untuk bagi yang enggan, dicela baginya enggan menikah. Gambarannya dalam hadis Anas ini. Ya, mereka 3 orang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada yang meriwayatkan bahwasanya 3 orang ini bernama pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Salman Al-Farisi, yang ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, wallahu alam riwayat tersebut apakah benar adanya atau tidak. Ya, yang terpenting apa? Adalah para sahabat itu semuanya udul, ya, dipercaya. Tidak masalah 3 orang ini tidak diketahui siapa gerangan. Akan tetapi ya, keamanan mereka tetap terjaga. Apalagi Anas bin Malik yang menyampaikan cerita ini, jelas siapa dia. 10 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembantu beliau sejak kecil sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkan ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Jadi rumah Nabi itu berjejer, ya, rumah istri Nabi itu berjejer. 9 istri Nabi itu berjejer. Jadi 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang bagaimana perihal ibadah Rasul. Maka dijawablah sama para istri. Jadi istri itu paling tahu tentang suaminya, akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya. Istri yang paling tahu. Makanya tepat sekali 3 orang ini bertanya kepada para istri. Ya. Maka ketika dijelaskan, orang-orang ini menganggap sepele, menganggap sedikit ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berkata, bagaimana, ya, bagaimana dengan kami? Nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang ibadahnya cuma segitu. Bagaimana kita yang banyak dosa? Nggak ada jaminan ampunan, nggak ada jaminan surga. Maka salah seorang di antara mereka ya berjanji mengatakan apa? Adapun aku, maka aku akan sholat malam selamanya, tidak akan tidur. Yang satu lagi bilang aku akan terus puasa, nggak pernah buka, ya, puasa terus. Dan yang ketiga, aku tidak akan menikahi wanita. Ini dia tema kajian kita, ya. Tidak mau menikahi wanita, akan menjomblo saja, tidak akan menikah sepanjang hidupnya. Maka Nabi datang, ya. Mendengar ucapan mereka, Nabi tabayyun. Ini penting, sikap tabayyun kita. Kalian benar berkata ini dan berkata itu? Sungguh, demi Allah, aku yang paling bertakut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku tetap kok, ya, kadang puasa, kadang berbuka. Nggak tiap hari puasa. Nggak sepanjang tahun puasa. Kadang puasa, kadang buka. Aku juga sholat malam, tapi aku tidur juga. Ya, tidak sholat malam terus. Aku menikahi wanita juga. Ini dia. Aku juga menikahi wanita sampai Nabi poligami justru. Ya kan? Kita aja satu aja belum. Sudah nggak mau menikah. Ya. Susah nyari jodoh. Malah menyerah. Ya, jangan. Allah yang mengatakan sendiri waja'alnakum azwaja. Insya Allah Allah berikan kepada kita jodoh. Allah yang pilihkan untuk kita. Maka teruslah berdoa dan berikhtiar, apalagi zaman sekarang. Insya Allah Ta'ala dengan kemudahan, ya, teknologi, jarak, kendaraan, semua bisa kita tempuh. Biidnillah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini celaan yang kedua, ya. Celaan yang pertama tadi, di mana Rasulullah bersumpah. Nah, ini jelas. Berarti suatu perkara yang agung, bukan sepele. Di mana Nabi menyelisihi mereka. Aku juga menikahi wanita. Sedangkan mereka berniat tidak menikah. Kemudian, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Membenci sunnah. Sunnah ini bukan definisi fikih, ya. Bukan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Sunnah dalam hadis ini artinya ajaranku. Dan ajaran Nabi itu ini. Kadang puasa, kadang berbuka. Beliau sholat malam, beliau pun tidur. Menikahi wanita itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku. Ya, jadi Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Dan ketika berlepas diri berarti ini perkara yang sangat besar.
masalahnya, dosanya, sampai-sampai Nabi berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini, ya. Berlebihan dalam beragama. Islam itu agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Walan yusyadad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang berusaha mengalahkan agama Islam kecuali dia sendiri akan kalah. Ya, maka kita harus ikuti panutan kita Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lanjut, bab husni ikhtiyari zaujain. Babu husni ikhtiyari zaujaini. Bab bijak dalam memilih calon suami dan istri atau istri. Al-hadisu tsalisu fi mi'yaril ikhtiyaril muwaffiqi wad-din. Muwaffaq. Muwaffaqi wad-din. Muwaffaqu wad-din. Al-muwaffaqi itu sifat. Al-muwaffaqi. Hadis ketiga, acuan bijak dalam memilih calon suami atau istri adalah agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Fasfar bidzatid din taribat siyadak. Fasfar bidzatid din taribat siyadak. Akhrajahul Bukhari wa Muslimu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, lanjut, tafadhal afwan. Lanjut. Nabi SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah salah satu bentuk kemudahan dalam menghafal yang saya terangkan tadi di muqaddimah. Biasanya dalam Arba'in Nawawiyah misalkan itu dimulai dengan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Tapi di Arba'in ini langsung qalan Nabi tanpa an Abi Hurairah di depannya. Di mana ditaruh di akhir? Karena kebanyakan dari sebagian penghafal hadis dia terkecoh dengan setelahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu atau qala. Ya, jadi bingung. Sami itu apa qala? Ya. Dan itu saya hilangkan, cukup qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai sami'tu atau qala Nabi atau anin Nabi. Nah, ini terkadang salah-salah dalam menghafal, menyulitkan ya, tidak praktis dalam menghafalnya. Inilah susunan yang saya maksud di mana memudahkan hafalan ya. Di muqaddimah tadi. Jadi an Abi Hurairah, sahabatnya diakhirkan. Kecuali yang memang kisah dari sahabat seperti ini, an Anas qol ya. Jadi Anas yang berkata nggak mungkin ditaruh di akhir. Hadis yang ketiga, kita masuk ke bab yang baru. Sesungguhnya motivasi menikah itu banyak ya. Tapi saya cantumkan cukup 2 hadis, yang satu tentang anjuran, yang satu tentang celaan. Karena ini 40 hadis, tidak mungkin diturunkan semua keutamaan menikah dan bahaya tidak menikah. Ya. Ma qalla wa dalla khairun mimma katsura wa alha. Begitulah ulama mengatakan. Yang sedikit tapi jelas itu lebih baik daripada banyak tapi tidak jelas juntrungannya. Bab husni ikhtiyari zaujain. Bab bijak dalam memilih calon suami istri. Ternyata dalam Islam sudah diatur bagaimana memilih calon suami istri. Tidak hanya modal nafsu saja. Tidak hanya modal cinta saja. Tidak hanya modal kecondongan hati saja. Tidak hanya modal perintah orang tua, dijodohkan dan lain sebagainya. Ada patokannya. Ya. Dan hadis yang ketiga jawabannya. Yaitu apa? Acuannya agama. Ya. Kita pilih seseorang karena agamanya. Karena ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan seseorang, ya, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Dan sedikit sekali wanita yang terkumpul di dalamnya 4 kriteria ini. Maka
Nabi memberikan yang terbaik dari 4 hal ini. Fadfar bidzatid din. Maka pilihlah yang baik agamanya. Nggak apa-apa hartanya sedikit, kedudukannya pun tidak tinggi, kecantikannya pun pas-pasan, nggak masalah ya. Yang penting agamanya. Karena semua ini berupa mal, hasab, jamal, yang pertama itu tidak abadi ya. Mungkin dia sekarang kaya, nanti miskin. Mungkin sekarang punya kedudukan tinggi, kemudian hari ya jatuh. Mungkin sekarang dia cantik, nanti peot, ya kan? Itu tidak abadi. Makanya tidak dijadikan kriteria utama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tidak menjamin kebahagiaan. Harta, apakah menjamin kebahagiaan? Tidak. Banyak yang memiliki harta tapi hidupnya tidak tenang, tidak bahagia. Malah dia sibuk menjaga hartanya, tidak tenang hidupnya, tidak tenang tidurnya. Bahkan habis untuk berobat karena sakit yang dideritanya. Bahkan jadi rebutan anak-anaknya, ahli warisnya. Na'udzubillah. Kecantikan, ya. Begitu juga kecantikan. Jadi tidak menjamin kebahagiaan. Kenapa? Kecantikan. Kita keluar setelah menikah, mungkin dialah yang paling cantik. Tapi ketika sudah menikah seminggu, 2 minggu, kok lama-lama, ya akhwat itu pula yang paling cantik sekarang. Ya, istriku nggak cantik lagi. Tidak menjamin kebahagiaan. Yang ketiga, karena 3 hal ini, ya, bisa memudaratkan si suami. Contoh harta misalkan, ya. Akhirnya si wanita pun jadi matre misalkan. Patokannya harta. Jadi kalau suaminya gak punya harta, ditendang. Ya, ada harta disayang, tidak ada harta ditendang. Kedudukan ketika suaminya itu orang rendahan, gengsi, tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dihormati. Ketika suaminya pas-pasan, jelek rupa, ya, dia cantik, yang ada malah selingkuh dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ya jaminan. 3 hal itu membuat rumah tangga jadi bahagia. Yang membuat bahagia, membuat langgeng, ya, pembendaharaan yang berharga adalah apa? Wanita solihah, suami yang soleh. Ya, beruntung bagi mereka yang mengutamakan agamanya. Kemudian yang keempat, nilai harta, kedudukan, dan kecantikan itu nisbi. Tidak ada patokan. Terkadang bagi seseorang, si fulanah kaya, tapi bagi orang lain tidak. Kadang bagi orang si fulanah punya kedudukan tinggi, tapi bagi orang lain biasa aja. Mungkin bagi orang lain si fulanah itu cantik, tapi bagi dia biasa aja. Jadi apa? Nisbi, tidak pasti. Itu 4 pertimbangan kenapa 3 hal ini tidak jadikan rekomendasi untuk dijadikan apa? Ya, patokan, acuan dalam memilih. Maka jadikanlah agama sebagai patokan. Cantik dalamnya insya Allah ikut cantik luarnya. Didatangkan keberkahan berupa keluasan harta insya Allah, dan diangkat derajatnya biidznillah. Ya, itu dia agama. Tafadhal. Adapun yang laki-laki, maka ada hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak saya cantumkan di sini karena 2 hal. Yang pertama, ya, yang pertama keabsahannya diperselisihkan ulama, yaitu hadis idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jikalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, mengkhitbah anak kalian, maka nikahkanlah dia. Kalau kau nggak melakukannya, nggak menikahkan mereka, ya, nggak menikahkan dia dengan putrimu, maka fitnah yang akan terjadi, ya, di bumi dan kerusakan yang luas. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Akan tetapi maknanya selaras ya dengan hadis ini.
Jadi patokannya apa? Agama dan akhlak. Makanya cukup satu hadis sahih ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini cocok juga untuk laki-laki. Sebagaimana perempuan dinikahi karena 4 hal, laki-laki pun seperti itu. Ya. Perempuan terkadang karena hartanya nikah sama laki-laki. Karena kedudukannya. Karena kegantengannya. Ya. Tapi ternyata pilihan yang baik bukan karena ketampanan, bukan karena kedudukan, bukan karena hartawan, tapi karena agama dan akhlaknya. Seperti itu ya. Jadi hadis yang ketiga sudah mencakup yang laki-laki. Itu 2 alasan kenapa nggak dicantumkan hadis idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Cukup hadis yang ini saja. Lanjut hadis yang keempat. Assalamualaikum. Al-haditsul rabi' fi mi'yaril ikhtiyaril muwaffaq wal wadud al-walud. Hadis keempat, acuan bijak dalam memilih calon suami atau istri adalah penyayang dan subur. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha la talid apa atazawwajuha qala la summa atahu tsaniyah panahahu summa atahu tsalitsah faqala tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikum Mukatsirun dimadkan. Mukatsirun. Nah, Ustaz. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi, namun ia mandul. Apakah aku menikahinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Kemudian pria itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Kemudian ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Ya. Di hadis ini saya tidak sebutkan ya tentang siapa yang mensahihkan, siapa yang menghasankan, karena itu terlalu panjang dan bisa mempersulit bagi para pelajar menghafalnya. Jadi dia salah satu metode saya dalam menyusun kitab ini. Jadi di mana saya taruh di catatan kaki ya, siapa yang mensahihkan, siapa yang menghasankan. Sebagaimana di mukadimah, komitmen saya hanya mencantumkan hadis sahih dan hadis hasan. Ya, hadis lemah tidak dipakai. Di hadis yang keempat ini, Rasulullah SAW memberikan acuan yang berikutnya dalam memilih pasangan. Langsung 2 acuan, yaitu yang pertama penyayang, yang kedua subur. Ya. Tadi yang pertama agama, telah kita bahas agama. Ini patokan yang paling utama, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nabi menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang menjadikan agama sebagai patokannya. Bahkan ulama salaf dari dulu senantiasa memilihkan laki-laki yang soleh untuk putri-putrinya. Lihatlah sahabat Umar bin Khattab ketika Hafsah diceraikan oleh suaminya, Umar datang kepada Abu Bakar ya untuk meminta dia jadi suami anaknya. Abu Bakar enggan. Utsman juga ditawarkan sama Umar. Utsman enggan. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berhasil menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Begitu juga kalangan ya sahabat, mereka menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Bahkan kalangan tabi'in menyarankan ya murid-muridnya untuk menjadikan ini jadi patokan. Pernah kita harus
mohon fokus ya di majelis ini, jangan mendengar dua-dua ya. Itu tidak bisa menyebabkan nanti itu tidak bisa memaksimalkan dalam mengambil faidah. Kita kembali sampai mana kita tadi? Oh ya. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Hasan Al-Basri. Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ila rajulin taqi, kepada laki-laki yang bertakwa. Kenapa harus laki-laki yang bertakwa? Kata Hasan Al-Basri, in ahabbaha akramaha. Karena laki-laki yang bertakwa itu, kalau dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Wa in karihaha lam yadhlimha. Kalau ya, suami tersebut, laki-laki yang bertakwa tersebut membenci istrinya, dia tidak akan menzaliminya. Masya Allah. Kita temukan sekarang kegersangan dalam rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena memang suaminya ya jauh dari kata takwa, jauh dari kata agama. Maka penting dari awal bagi mereka yang memiliki anak ya untuk selektif dalam memilih pasangan ya calon suami untuk putrinya. Begitu juga bagi para ikhwan mungkin yang sekarang mau menikah, cek and recheck dahulu apakah agama merupakan kriteria kita atau kita dibutakan dengan hiasan-hiasan syaitan berupa syahwat ya. Walaupun dibolehkan saja, tapi jangan salahkan nanti jikalau ternyata harta tersebut mengecewakan kita, kedudukan tersebut menghinakan kita, kecantikan tersebut menyakiti kita. Ya, jangan salahkan. Itu pilihanmu dulu. Ya, maka sebelum terlambat banting setir. Carilah yang baik agamanya. Dan hadis yang keempat memberikan kriteria yang lain, yaitu penyayang dan subur. Ya. Sampai-sampai Nabi menggugurkan dua kriteria yang Nabi sebutkan. Ketika datang laki-laki kepada beliau bertanya, ya Rasulullah, aku mendapatkan wanita yang memiliki kedudukan tinggi. Lihat, ada kan di empat tadi. Dan yang memiliki kecantikan. Lihat, ada juga kan. Tapi kata Nabi, ya, terus apa? Wa innaha la talid. Tapi dia tidak melahirkan. Dia mandul. Maka Nabi mengatakan, lah, jangan nikahi walaupun dia cantik, walaupun dia punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi, jangan, ya, jangan nikahi. Sampai datang kedua kalinya laki-laki tetap jawabannya sama. Sampai datang ketiga, akhirnya Nabi ngasih solusi. Ya, jadi ini sikap dai kita, ya, para dai jangan hanya melarang, menyalahkan, ya, mensyirikkan, membid'ahkan, tapi nggak ngasih solusi. Jadi kasihlah solusi. Lihat Nabi kita ngasih solusi. Tazawwajul wadudal walud. Menikahlah dengan wanita yang penyayang. Karena kita pengen disayang laki-laki. Ya. Hati-hati suami istri nggak sayang pasangannya nanti lari. Nyari ya warung kopi nanti. Lebih betah di luar. Ya, pada di dalam rumah nanti. Karena apa? Istrinya nggak penyayang kepada suaminya. Ini sifat penyayang kepada suami. Terkadang orang memahami wadud ini sayang kepada anak. Iya, tapi yang paling utama sayang kepada suami dulu. Karena perintah apa? Nikahilah. Ya, nikahi ya laki-laki, dewasa. Bukan anak kecil kan? Bukan anak kan? Nikahilah wanita yang mampu menyayangimu. Kayak gitu. Penyayang. Dan ini sifat wanita seharusnya. Menyayangi suaminya. Ya. Kemudian walud. Dan yang subur. Ini bisa kita lihat dari keluarganya. Bagaimana keluarganya? Apakah saudara-saudarinya juga subur? Ya. Apakah ibunya, ya, apakah saudarinya banyak atau sedikit? Apakah saudarinya yang tadi dia punya kakak, punya adik, banyak anaknya juga? Seperti itu. Ini walud, ya, yang subur. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Kalau penyayang mungkin ya masuk akal ya. Kita kan hidup berdua, serumah, seatap, tidur satu tempat tidur ya, satu ranjang, makan satu piring. Tentu kita cari yang menyayangi kita. Masa cari mamak lampir? Kan enggak. Kita enggak mau cari mamak lampir, ya.
Seperti itu. Nggak mungkin kita bisa hidup dengan wanita yang kasar. Sulit hidup. Nggak enak hidup. Tapi yang walud, kenapa harus yang subur? Nabi langsung menghilangkan kerancuan itu dengan mengatakan, karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para umat. Nih umat gue, ya ini umatku banyak, ya seperti itu. Lanjut hadis yang kelima. Al-hadisul khamis fi jawazi irdil mar'ati az-zawwaji ala rajuli salih. Hadis kelima, bolehnya wanita menawarkan diri kepada pria yang soleh agar dinikahi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat ya Rasulullah alaka bi haja. Faqalat bintu Anasin ma aqalla haya'aha wa sawatah qala iya khairun minki gharibat fin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha, akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada beliau. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku?" Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar, betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Anas membalas komentarnya, dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, hadis yang kelima, ya, merupakan solusi bagi para akhwat zaman sekarang. Di mana persaingan makin ketat, stok ikhwan saleh makin ya sedikit, maka ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Anas bin Malik, di mana ketika itu seorang wanita datang kepada Nabi, memberanikan diri, menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku? Masya Allah, kalau antum ditanya seperti ini gimana? Ya, copot gak jantungnya? Maka salah satu wanita muslimah, seorang sahabat, yaitu anaknya Anas bin Malik, bergumam, ma aqalla haya'aha wa sawatah. Betapa sedikit kali malu dia, ya. Tidak ada, betapa dia tidak punya malu. Memalukan. Aib ini. Ya. Menawarkan dirinya, nggak tahu malu. Memang wanita itu sifatnya malu. Ya. Dia menunggu bola. Coba kali-kali jemput bola ya. Tidak masalah. Ini dalilnya. Jangan dicerca. Jangan diomongi kau akhwat murahan. Tidak. Ya. Beliau ingin dinikahi oleh orang soleh. Ya, Rasulullah. Orang terbaik. Hamba Allah terbaik. Ya, sejagat raya. Siapa yang tidak mau menikah bersama dengan beliau? Tapi lihat, jawaban Anas tidak membela putrinya. Kalau salah, ya salah. Beda dengan orang tua kita sekarang. Mau salah, nggak salah, anak kita yang paling benar. Ya kan? Tapi Anas tidak. Objektif. Ia khairun minki. Dia lebih baik daripada engkau, wahai putri. Ragibat bin Nabi. Beliau ya, ingin dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tercela menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Ya, bahkan itu bagus. Ingat, episode kehidupan kita ya kebanyakannya adalah dalam rumah tangga. Kalau kita salah milih nahkoda, salah memilih ya tutor, ya pembimbing, penjaga, pengayom, salah memilih suami, apa yang terjadi? Kesedihan sepanjang hidup, penyesalan sepanjang hidup. Ya, maka tidak masalah. Ya, jemput bola, menawarkan diri kepada laki-laki soleh. Ya, tidak mesti harus serupa dengan Rasulullah. Ya, tidak mesti zaman sekarang. Rasulullah telah wafat. Tidak apa-apa. Kalau kita lihat agamanya baik, akhlaknya baik, tidak masalah. Malu, iya malu, maka cari jalan. Bagaimana jalannya? Suruh orang tua kita.
Abi, saya suka sama si Ateng. Ya, dia orangnya baik agamanya, bagus akhlaknya. Tolong nikahkan aku dengan si Ateng, Abi. Maka si Abi tadi menemui Ateng. Wahai Ateng, sudah menikah belum? Belum. Maukah aku nikahkan dengan putriku? Kayak gitu. Tidak perlu Abinya bilang putriku menginginkan kau. Nanti dianggap sepele, nanti di kuci apa diomongin nanti sama si Ateng. Insya Allah kalau lagi soleh akan menjaga kehormatan muslimah ya. Atau ke wali yang lain, misalkan ke abangnya, minta tolong bang, carikan aku bang, ya. Teman abang yang baik, atau sampaikan aku suka si fulan bang, tolong nikahkan aku dengan dia. Sampaikan hasratku kepada dia, atau kepada temannya, atau guru ngajinya, ya, dan lain sebagainya. Banyak kok, tidak mesti langsung dia datang kepada laki-laki tersebut. Ya, nanti kalau laki-laki didatangi oleh akhwat misalkan, oleh antuna, apa? Copot jantungnya nanti, ya. Terbang nanti. Ya, salah tingkah, ya kan? Seperti itu. Untuk menjaga rasa malu mungkin bisa lewat perantara. Baik. Barakallah. Lanjut. Babu ma yakunu qabla aqdiz zawaj. Bab hal-hal yang dilakukan sebelum akad nikah. Al hadis susadisu fi wujubi talabi muwaffaq fi talabi muwaffaqah al makhtubah wa ridaha ala zawaj. Hadis ke-6, wajibnya meminta persetujuan wanita yang hendak dinikahi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunkahul ayyamu hatta Ayyimu. La tusta'am tunkahul ah, ayyimu. afwan. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ithnuha? Qala antaskut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sekarang setelah kita melewati ya kriteria dalam menikah, maka kita sekarang persiapan untuk akad nikahnya. Bab hal-hal yang dilakukan sebelum akad nikah. Ya. Persiapan pertama adalah wajibnya meminta persetujuan dari wanita yang hendak dinikahi. Tidak boleh orang tua maksain. Wahai anakku, kamu perempuan, kamu harus taat kepadaku, aku nikahkan engkau dengan si Ateng. Si wanita nggak mau, nggak boleh maksa. Ya, tidak boleh. Dan ketika dipaksa, ya, untuk menikah misalkan mau nggak mau, maka si wanita boleh untuk meminta cerai, tidak masalah. Karena bagaimanapun, ya, hak ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain. Saat itu ada seorang wanita datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, bapak aku menikahkan aku, padahal aku tidak mau. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada perempuan tersebut. Apakah dilanjutkan hidup berumah tangga dengan laki-laki tersebut atau meminta cerai, ya. Seperti itu. Dan ini hak bagi wanita. Kalau dia seorang janda, maka kata Nabi, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia diminta pendapatnya. Jadi harus ngomong, janda itu harus ngomong. Saya mau nikah dengan si Ateng. Kayak gitu. Adapun perawan, wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Tidak boleh gadis dinikahkan sampai dia diminta izinnya. Loh, bagaimana minta izinnya? Kata Nabi SAW, antaskut, yaitu dengan diam. Ya, ketika perawan gadis tersebut diam, maka itu adalah izinnya. Kenapa seperti itu? Karena gadis itu masih malu, ya, masih malu. Adapun perempuan janda itu sudah berpengalaman, sudah tahu bagaimana kehidupan berumah tangga,
Sehingga dia dari pengalaman itu belajar. Makanya butuh ketegasan. Mau nggak dinikahkan dengan si Ateng? Oh, nggak mau. Mau nggak sama si Budi? Nggak mau. Mau nggak sama si Ahmad? Ya, bukan Ahmad Hawasi ya. Mau nikahkan dengan Ahmad ya. Walaupun bukan Ahmad Hawasi misalkan. Ini aturan dalam Islam. Ya. Karena apa? Karena ini rumah tangga ya. Yang menjalani rumah tangga itu adalah wanita tersebut. Maka butuh komitmen, butuh persetujuan dan kerelaan, keridhaan. Bayangkan jika hidup berumah tangga dipaksa dengan laki-laki yang tidak kita sukai, bagaimana? Ya, tidak akan datang kemaslahatan. Tapi nasihat saya kepada para akhwat ya, jikalau orang tua menawarkan laki-laki yang memang baik agamanya, kenapa tidak? Ingat, orang tua berpengalaman, sudah makan garam, jadi jangan ditolak. Dan mudah-mudahan itu termasuk apa? Birrul walidain. Bakti kita kepada orang tua. Menyenangkan orang tua kita. Karena telah kita setujui, telah kita taati perintahnya, kemauannya. Ya. Selama laki-lakinya memang baik. Kecuali kalau pilihan orang tuanya konyol. Ya. Hanya berlandasan kepada harta. Nah, nikah sama si Atengnya. Kenapa, Abi? Dia kaya. Nah, ini udah bahaya kayak gini. Kaya. Enggak, Abi, saya cari yang agama. Oh, dia pun ahli agama. Oke lah, Abi. Ya, kan gitu. Tapi kalau hanya gantengnya saja, hanya kayanya, hanya kedudukannya, ya, maka itu sekali lagi kita katakan tadi di awal, tidak menjamin kebahagiaan. Dan itu hanya sementara dan mungkin bahkan menyengsarakan kita di kemudian hari. Na'udzubillahi min dzalik. Al-hadits sabi'. الحديث السابع في استحباب النظر إلى المخطوبة وآثار ذلك في حصول الألفة والمحبة الألفة الألفة المحبة. Hadis ketujuh, sunnahnya melihat wanita yang hendak dinikahi dan pengaruhnya terhadap kecocokan dan kecintaan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annahu khotaba imra'atan faqala an-nabi unzur ilaiha fa innahu akhra an yu'dama bainakuma, akhrajahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa dirinya telah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW bersabda, lihatlah dia, karena itu akan lebih melanggengkan hubungan kasih sayang kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang mana antum baca, akhi? Hadis sabi. Ambil baca di kok Ahmad dan Tirmizi. Tirmizi wan Nasa'i enggak? Oh, ini terjemahnya ya. Di Terjemahnya salah. Baik, insyaallah kita akan edit nanti. Jadi ini insyaallah kita edit lagi. Ada salah ketik ya. Tirmizi dan Nasa'i, bukan Ahmad dan Tirmizi. Hadis yang ketujuh, tahapan sebelum melangsungkan akad nikah. Yang berikutnya setelah kita meminta izin ya kepada wanita yang hendak dinikahi, yaitu selanjutnya nazar, melihat. Sunnahnya melihat wanita yang hendak dinikahi. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kecocokan dan kecintaan ya. Daya tarik. Sehingga makin mantap untuk menikahinya. Sehingga ada kecondongan hati kepadanya ya. Litaskunu ilaiha. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengkhitbah wanita, meminang seorang wanita. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Mughirah, apakah engkau sudah melihatnya? Maka kata Mughirah, belum. Maka Nabi SAW katakan, undur ilaiha, lihat dulu. Ya. Kenapa? Fa'innahu ahra an yu'dama bainakum. Ini hikmahnya. Karena itu akan lebih melanggengkan hubungan kasih sayang kalian berdua. Karena dengan melihat, kita bisa melihat kecantikannya bagaimana.
ya, melihat apa namanya, tubuhnya ya, secara umum tentunya ya, apakah dia gemuk, ya, bulat misalkan seperti bola, atau kurus seperti tiang listrik, ya kan? Seperti itu. Nah, ini contoh saja supaya tidak ngantuk ya. Jadi harus dilihat, jangan hanya dengar dan dengar. Ya. Ingat, laisal musyahadah kal laisal sama akal musyahadah. Tidaklah mendengar seperti melihat. Terkadang mendengar bagus-bagusnya saja, pas dilihat zong, ya, zong, kayak gitu. Dan tentunya, ya ingat, tahapan melihat ini setelah kita ta'akud, setelah kita mengetahui bagaimana agamanya, akhlaknya, ya, bibit bobot bebetnya, seperti itu, baru kita lihat ada nggak kecondongan kita, ya, ada nggak kecondongan kita dengan dia dari segi, karena dialah wanita yang akan setiap hari kita pandang, setiap hari kita jumpa dengan dia, maka harus kita lihat dahulu, mungkin ada cacatkah, mungkin ya di apa namanya, katanya gemuk ternyata kurus, atau sebaliknya katanya tinggi ternyata pendek, atau sebaliknya. Jadi kita harus lihat supaya tidak salah, tidak menyesal, dan agar ada kecocokan. Jadi ada setruman lah istilahnya ya, ada ketertarikan kepada wanita tersebut. Penting. Yang dilihat yang mana? Apakah seluruh tubuhnya? Tidak, ya. Jumhur ulama mengatakan yang dilihat cuma dua. Pertama, wajah. Yang kedua, tangan. Tangan. Seperti itu. Tidak boleh melihat rambutnya, lehernya, ya, dan bagian tubuh lainnya. Tidak. Insya Allah dengan dua ini terwakili. Bahkan ada ilmunya, teman-teman. Ya. Ingat, ada ilmunya. Jadi jikalau wanita tersebut misalkan, ya, dagunya runcing, ya, bibirnya tebal misalkan, matanya sipit misalkan, ya, pipinya kemerah-merahan misalkan, ya, atau tangannya, ya, bengkak-bengkak misalkan, ya, kasar misalkan, ya, kulitnya halus ini misalkan, maka itu bisa dinilai, ya. Misalkan wajahnya putih, ininya putih, berarti yang lain pun putih, kan gitu. Itu ada ilmunya, saya nggak mau kasih tahu di sini ya, karena bahaya ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa kaji di lain kesempatan, di lain majelis ilmu tersebut lewat kitab-kitab ulama yang menjelaskan hal ini ya. Ini sensitif dan belum tentu benar adanya juga ya, ini tajribah saja dari para ulama, ijtihad mereka menjelaskan. Dari fisik wajah saja itu bisa tergambar dalam-dalamannya bagaimana wanita tersebut. Masya Allah. Hada khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Tunjukkan kepadaku ciptaan selain ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kecondongan saja ya. Tetap patokan utama agama. Selama kita memandang ada setruman berapa watt gitu ya, tertarik kita udah. Jangan gara-gara hidung yang kurang mancung, udah nggak mau, ya kan? Harus mancung, ya. Jangan seperti itu. Yang penting agama tadi, yang penting kita nggak muntah melihatnya seperti itu, ya. Tidak bikin lari dari ya melihatnya, maka udah Bismillah. Oh bagus agamanya Ustaz. Bismillah, Samillah, bungkus ya. Al hadis tsamin, tafadhal. Al-hadis tsamin fi istihbabil istikharati fi amri zawaj. Hadis ke-8, sunnahnya beristikharah, meminta pilihan terbaik dalam urusan menikah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka
falyarka' rak'atain min ghairil faridah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fid dini wa ma'asi wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi fa'aqdurhu li fa'aqdurhu li wa yassarhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqduril khaira haitsu kana summa arudini qala wa yusamma hajatahu akhrajahu al-Bukhari wa yusammi hajatahu akhrajahu al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW mengajari kami untuk sholat istikharah dalam setiap urusan sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika slide-nya ya, jika salah satu dari kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amru sebut nama urusan tersebut khairun li fi ajli amri wa ajli au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurli wa yasirhu li summa barik li fihi Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajli amri wa ajlihi fasrifni anhu faqdir li khaira haitsu kana summa radini bi. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, aku meminta kepadamu dari karuniamu, sesungguhnya engkau yang mampu dan aku tidaklah mampu melakukannya, engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu, engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku, apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Perawi berkata, kemudian dia menyebut keinginannya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Baik, hadis yang ke-8, yaitu sunnahnya beristikharah dalam urusan menikah. Di hadis ini insyaallah akan ditemukan beberapa doa dari Nabi SAW. Dan sangat penting sekali doa dalam rumah tangga. Karena yang mendatangkan kebahagiaan, keberkahan, ketenangan, keharmonisan, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupakan berdoa. Maka di sini ditekankan sekali berdoa. Bahkan sebelum kita menikah, berdoa, ya, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis yang keberapa tadi? Yang ditolak-tolak itu, ini hadis yang keempat, beristisyarah, istikharah kepada Allah dan beristisyarah kepada orang yang berpengalaman, orang yang memahami maslahat dalam rumah tangga. Mungkin ya orang tuanya, ustadznya. Lihat, laki-laki ini datang kepada Nabi SAW kan? Ya Rasulullah, aku menemukan seorang wanita yang cantik, memiliki martabat tinggi, namun ia mandul. Apakah aku menikahinya? Lihat, ini namanya istisyarah, meminta pendapat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin zaman sekarang dari ustadz, ya, dari orang tua kita,
ya dari kawan-kawan yang sudah berumah tangga, gimana sih ya wanita bagaimana yang harus kupilih, apakah cantik, apakah berkedudukan tinggi atau bagaimana. Lihat, istisyarah dengan orang yang berpengalaman. Dan di hadis yang ke-8 itu istikharah, kita meminta kepada Allah pilihan terbaik. Karena apa kata Allah? Ya. Apa kata Allah? Innaka ta'lam ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Makanya di sini bentuk permohonan kepada Allah tentang pilihan terbaik, ya. Karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Secara ya kan, orang ketika menciptakan sebuah benda atau alat, pasti penciptanya yang paling tahu tentang benda tersebut. Di mana bagusnya, bagaimana kalau rusak. Begitu juga ya, walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dia Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Al khiratu khiratullah. Pilihan Allah lah yang terbaik. Maka kita pilihan, maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu bentuk sebagai apa? Mengagungkan Allah. Jadi kita Allah menganggap Allah itu memang ada gitu. Tidak mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah namanya ini dengan berdoa. Kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenallah dengan doa istikharah. Dan para sahabat diajari Nabi seperti mereka diajari Al-Qur'an. Seperti mereka diajari Al-Qur'an. Nabi pun ngajari istikharah. Bahkan kata Imam Nawawi, disunahkan untuk istikharah di semua urusan kita. Sebagaimana ya Jabir mengatakan fil umuri kulliha, di semua urusan kita. Misalkan dalam pernikahan, apalagi pernikahan ya, episode kehidupan kita terpanjang, terbanyak, ya, sampai wafat. Kita masa kecil paling berapa tahun, masa remaja paling berapa tahun, kita masuk ke level rumah tangga, ya, umur 25 tahun misalkan, paling telat misalkan menikah 25 tahun, lanjut sampai akhir hayat kita berstatus suami, ya, orang atau istri orang. Seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Yaitu sholat 2 rakaat, sholat sunnah istikharah. Kemudian setelah sholat sunnah istikharah, bacaannya bebas ya, tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus, bebas 2 rakaat ya, baca yang paling mudah. Setelah salam, kemudian doa ini. Doa yang ada di ya kitab tersebut dibaca. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqadratik wa as'aluka bifadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Ini lihat ketika disebut anna hadzal amra, sebutkan. Misalkan menikah dengan si fulan. Ya, ingat istikharah itu ya setelah kita memantapkan pilihan. Misalkan saya mau menikah dengan si Ateng. Ya, pilihan sebutkan perkara ini yaitu menikahi si Ateng. Itu baik nggak buatku? Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ajili amri wa ajili. Disebutkan. Misalkan kerja di perusahaan ini, ya di pabrik ini, ataupun kuliah di kampus ini, ya sebutkan. Anna hadzal amro, ketika nyebut anna hadzal amro, sebutkan. Apa urusanmu? Ya, oh, menikah dengan si Ateng. Oh, bekerja di perusahaan ya ini, oh sekolah di kampus ini, seperti itu. Maka terus baca doa ya seperti itu. Ini dia doa istikharah dan mohon diresapi ya maknanya. Alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya juga, diresapi ya terjemahannya, ya minta kepada Allah pilihan yang terbaik. Nah setelah itu bagaimana? Apakah nanti tidur mimpi ya kan ketemu si fulan? Tidak ya. Tidak mesti tanda istikharah itu mimpi, tidak. Ya. Tanda istikharah itu telah dijelaskan oleh hadis ini sendiri. Apa itu? Faqdurhuli wa yassirhuli, yaitu apa?
Mudahkanlah, ya. Takdirkanlah hal tersebut dan mudahkanlah. Jadi dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, kalau aku menikahi si Ateng memang baik, ya, untuk duniaku, akhiratku, ya, maka mudahkanlah. Jadi kalau dia mudah berarti ini pilihan Allah. Seperti itu. Tanda ini pilihan Allah. Tapi kok sulit-sulit amat ya? Ada aja halangan-halangannya, kelihatan borok-boroknya lah dan lain sebagainya, udah jangan dilanjutkan. Itu mungkin tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama, dimudahkan. Tanda kedua, ketenangan hati. Setelah berdoa kok tenang hatiku menikah dengan si Ateng. Ini juga tanda, ya, fakdurhu, ketenangan dalam hati, ya. Itu tanda berarti istikharah kita udah benar. Ustadz, tapi nggak ada, misalnya biasa-biasa aja, nggak ada ketenangan juga, nggak ada kemudahan juga, misalkan. Ya udah, tawakal Allah, maka yang penting kita sudah istikharah, insyaallah taala Allah berikan yang terbaik. Ya, Allah berikan yang terbaik, menikahlah. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu dia, istikharah sangat penting dalam sebelum pernikahan. Baik. Tafadhal. Hadis yang ke-9. Al-hadis tasi fi wujubil wafa bisyuruti ma lam tanafi muqtada Malam zawaj. tunafi. Malam tunafi muqtada zawaj. Hadis ke-9, wajibnya memenuhi syarat selama tidak menafikan tujuan pernikahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqus syuruti antufu bihi mastahlaltum bihi al-furuja. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan wanita bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya. Hadis yang ke-9 masih menjelaskan persiapan sebelum akad, yaitu wajibnya memenuhi syarat. Ya. Kalau ada calon kita mensyaratkan sesuatu, maka kita wajib memenuhinya. Tapi dengan syaratnya tersebut tidak menafikan tujuan pernikahan. Contoh syarat yang menafikan tujuan pernikahan, ya, adalah misalkan si wanita mengatakan, kalau kau sudah menikah denganku, maka jangan serumah denganku. Ya, buat apa? Tujuan menikah kan menyatukan, kok malah tidak serumah. Jangan sekamar denganku. Ya, buat apa? Jangan menyentuhku. Ya, ini batil syarat seperti ini. Dia menafikan tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan apa? Menunaikan syahwat kita, menjaga kehormatan kita. Ya, kalau setelah menikah denganku, aku nggak mau punya anak. Nah, ini menafikan. Ini syarat yang batil, tidak wajib dipenuhi. Tapi kalau syaratnya ya tidak menafikan, maka wajib kita memenuhinya. Misalkan si wanita mengatakan, kalau menikah denganku, ya, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Aku nggak mau serumah dengan mertua. Ya, penuhi, ini syarat wajib. Ya, nggak mau serumah dengan mertua. Seperti itu. Maka harus siapkan rumah khusus, berbeda, walaupun ngontrak misalkan. Syarat yang lain misalkan, ya, selama menikah denganku jangan makan jengkol, ya, sama pete misalkan, karena mungkin dia alergi atau nggak kuat dengan baunya. Yaitu syarat yang tidak menafikan tujuan pernikahan. Emangnya tujuan nikah makan jengkol? Kan enggak. Tujuan nikah bukan makan jengkol. Jadi selama tidak tidak menafikan tujuan pernikahan, maka tidak masalah, ya, untuk disampaikan dan wajib bagi laki-laki untuk memenuhinya. Paham ya? Seperti itu. Saya ulangi, ahaqqus syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan wanita bagi kalian. Lanjut, hadis yang ke-10. Al-hadisul ashir fi anna min barakatil mar'ati
taisiru khutbatuha wa maharuha wa rahimuha. Hadis ke-10, di antara keberkahan seorang wanita adalah mudah meminangnya, ringan maharnya, dan subur rahimnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ati taisira khitbatiha wa taisira sodakiha wa taisira rahimiha. Akhrajahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah meminangnya, ringan maharnya, dan subur rahimnya. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, ini hadis ke-10. Hadis terakhir dari hadis-hadis dalam bab hal-hal yang dilakukan sebelum akad nikah. Yaitu ya mudah dalam meminang. Ketika kita datang ke rumah wanita untuk meminang seorang wanita, maka mohon para akhwat, mudahkan ya proses tersebut. Jangan dipersulit dengan syarat ini, syarat itu. Boleh kita mensyaratkan, tapi jangan memperberat ya syarat. Harus dimudahkan. Maharnya harus mahal, misal jangan. Ya, harus sediakan rumah begini dan begitu, kendaraan roda 4, ya, dan lain sebagainya. Ini menyulitkan. Dan tanda di antara kebaikan, keberkahan seorang wanita mudah dalam meminang, nggak mempersulit. Aku nggak neko-neko mas, ya kan? Yang penting baik agamamu, seperti itu. Nggak perlu repot nggak perlu dipersulit. Bagus akhlakmu. Begitu juga yang laki-laki, jangan pula detail kali. Hidungnya harus sekian senti lah, ya, mancungnya, putihnya harus seputih susu, manisnya semanis madu. Allah musta'an. Seperti itu. Ini sulit kita dalam mencari, nanti nggak nikah-nikah, ya. Lama menanti nanti. Akhirnya jadi perawan tua atau jadi jomblo, ya, abadi. Ringan maharnya juga. Jangan dimahal-mahalin ringan mahar itu. Lihat. Sebagian kaum muslimah di negeri Arab itu mereka banyak perawan-perawan tua. Kenapa? Karena kebiasaan adat mereka maharnya mahal. Ya. Biayanya fantastis. Yang terpenting dalam mahar itu apa? Mahar yang tidak meremehkan wanita, menghinakan wanita, dan tidak menyulitkan laki-laki. Ya. Seperti itu. Bagaimana si laki-laki, ringannya berapa, mudahnya berapa, ya, tanpa menyulitkan. Kemudian si perempuan tanpa harus merasa dihinakan. Makanya harus tahu diri ikhwan ya, kalau menikahi wanita yang memang wanita terpandang, ya jangan pula maharnya sedikit. Sesuaikanlah dengan kedudukan wanita tersebut. Tapi jangan berlebihan. Ya ingat, sekali lagi, mahar hak wanita, bukan hak orang tua. Ya, tidak boleh diintervensi. Tidak boleh diatur-atur, apalagi diambil. Itu milik si wanita. Ya, laki-laki pun nggak boleh nagih lagi mahar tersebut ketika setelah menikah, nggak boleh, haram. Kecuali atas kerelaan si wanita memberikannya. Yang ketiga, subur rahimnya. Ini sudah kita bahas ya. Tadi kriteria dalam wanita yang hendak kita pilih sebagai istri kita, yang subur rahimnya. Yang bisa kita lihat dari saudari-saudarinya. Apakah saudari-saudarinya itu juga subur? Banyak anaknya atau tidak? Ya. Saudari ibunya misalkan. Ibunya ini banyak nggak anaknya? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada malam ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dan menjadi bahan renungan kita semua untuk kembali menata rumah tangga kita. Untuk apa kita menikah dan untuk apa kita berumah tangga? Sudahkah kita memperlurus niat kita? Sudahkah kita ya memenuhi kewajiban kita sebagai suami ataupun istri? Ya, insyaallah taala kita akan di besok ya, kalau tidak halangan, kita akan masuk ke bab apa yang harus dilakukan setelah akad nikah ya. Kemudian kita akan membahas tentang jima, adab-adab berjima. Nah, ini mohon maaf di sini agak vulgar nanti. Kemudian baru kita masuk ke ya seni dalam berumah tangga,
Dan ini bagian yang paling banyak. Yang paling banyak. Yaitu sebagian faktor kebahagiaan suami istri. Inilah inti dari kitab tersebut. Jadi ada 2 tema. Pertama, bekal menikah. Yang kedua, seni berumah tangga. Dari hadis 18 sampai akhir hadis itu tentang ya faktor kebahagiaan suami istri. Mari ajak suaminya ya besok, atau ajak istrinya untuk ikut nyimak juga. Jadi penting ke ilmu ini bagi kedua mempelai. Tidak hanya suaminya, tidak hanya istrinya. Bagi yang punya anaknya cekcok, ajak ya untuk menyaksikan, menyimak kajian ini ya. Atau yang sudah mau mulai matang untuk menikah, suruh mengikuti kajian ini. Itu sangat berharga biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Taib. Mohon maaf ada salah kata, salah ucap. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan lanjutkan besok insyaallah taala. Barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima Daud alimna ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khair ayuhal qari. Jazakumullah khairan ya Syekh Ferry. أستأذن للخروج يا شيخ.